Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini sudah memasuki hari keempat di awal pekan Juni 2025. Satu hari lagi kita nantikan pengumuman dari eh, NFP ya, yang banyak ditunggu oleh teman-teman semuanya terkait dengan data tenaga kerja non pertanian dan lain-lain, termasuk pengangguran yang nanti akan berdampak pada volatilitas pergerakan harga pasar uang, pasar saham dan lain-lain tentunya di esok hari ya. Di esok kira-kira di sore hari ya atau malam hari kita nanti akan sama-sama lihat bagaimana rilis berita apakah akan menguatkan US dollar atau justru melemahkan. Kita akan nanti bahas sedikit terkait dengan bagaimana potensi untuk jelang NFP esok. Sementara hari ini kita akan sedikit mereview dari yang kemarin, kemudian nanti kita akan petakan lagi untuk satu hari ke depan dari beberapa instrumen utama. Kita awali dulu dari review ya. Kita awali dulu dari review satu hari kemarin di XAU USD. Emas masih punya kekuatan, emas masih menjadi aset yang lebih aman dibanding dengan yang lain di kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Seperti yang kita sudah sampaikan satu hari kemarin, mungkin akan ada sedikit penguatan dolar, tetapi tidak akan terlalu signifikan karena dari sisi tren, dari sisi strukturnya masih mengarah ke atas. Karena itu di sisi bawah kita kemarin tandai dengan area uji bearish. Selama ini tidak ditembus dengan signifikan maka akan kembali bergerak naik. Ya, kita perkirakan seperti ini. Kira-kira pergerakannya akan bergerak naik ya. Ini di XAU seperti ini. Maaf tadi di pound sterling, kita lihat di XAU-nya ya. Di XAU-nya kita bisa lihat sama-sama. Sebenarnya kemarin di sini ada namanya area uji bearish juga ya, ada area uji bearish. Namun kita tidak tandai karena kita sudah anggap teman-teman sudah memahami semuanya. Jadi di awal kita perkirakan akan terkoreksi. Kemudian kalau koreksi ini ternyata menembus area supportnya, maka akan retest dan kembali bergerak naik, bergerak turun ya. Namun demikian, nah jika itu tidak terpenuhi, tidak bisa menembus level supportnya dan hanya berada di area supportnya, maka juga bisa memantul ya, bisa kembali memantul dan akan mencoba menguji area resistennya. Ketika di area resisten ditembus signifikan, tentu berpeluang kembali akan bergerak naik mendekati resisten berikutnya. Ya, namun karena sudah cukup malam ya, di jam-jam malam di mana sesi Eropa sudah selesai, maka tentu pergerakan pasar akan mulai melambat, mulai stabil di sana. Sehingga kita harus betul-betul pandai-pandai melihat peluang yang pertama, yang kedua melihat waktunya. Ya, pasar itu ketika bertemu dua market besar tentunya akan signifikan ya. Tetapi ketika salah satu sudah mulai keluar dari zonanya atau dari jamnya, tentunya akan berpengaruh dalam pergerakan berikutnya. Sehingga tentunya harus betul-betul kita sudah antisipasi, toh kalaupun kita masuk posisi naik ini tidak terlalu jauh dari resistennya sehingga cukup beresiko. Sekalipun pada akhirnya kembali bergerak naik, kita masih dapat
peluang dari selnya ya, selnya di 33, 58, kemudian persis berada di target 3344 ini tersentuh, selesai dan kembali bergerak naik. Setidaknya kita dapat sekitar 1.300 sekian ya. Kalau kita pakai lot 1 tentu juga sudah $1.000 lebih. Nah, tentunya semuanya bergantung pada masing-masing ya. Ada kalanya tidak sampai pada target ya, ketika sudah mulai bergerak turun dan sudah profit misalkan di 1.000 sekian, ini sudah cukup banyak. Ya, tentunya mungkin bisa sudah di close di awal ya, karena sudah lebih dari cukup. Oke, mungkin untuk di XAU-nya kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman misalnya kemarin menghadapi situasi yang berbalik atau sebaliknya, nah tentunya apa yang kita dilakukan ya, langkah apa yang sudah disiapkan untuk meminimalisir satunya ya, meminimalisir kerugian dan bisa mengcover kerugian itu menjadi keuntungan. Bagaimana caranya? Itulah yang harus dipecahkan, itulah yang harus dilatih, harus dicoba dan diupayakan supaya betul-betul kerugian itu bisa kita ubah menjadi keuntungan. Ada banyak cara, ada banyak teknik, asalkan kita mau berusaha kreatif dan inovatif, semuanya akan bisa kita lakukan. Kalau kita hanya fokus pada analisa orang, kita hanya mengikuti jejak orang tanpa kita belajar banyak, maka percuma saja nanti ya, kita hanya akan ketergantungan pada seseorang. Sehingga harus tahu di mana kita menempatkan posisi, di mana kita akan exit, bagaimana kita recovery. Nah, itulah yang harus kita siapkan. Kita masuk ke Bitcoin. Di Bitcoin kita perkirakan akan bergerak naik ya, kita perkirakan akan bergerak naik. Itu simulasi dari awal ya, tetapi tentu kita memberikan beberapa parameter untuk menguji kekuatan turun dan kekuatan naiknya. Di sisi bawah kita menguji di area retracement, artinya ketika dia turun maka hati-hati berada di area di sini ya, karena ketika dia tidak nanti bisa bergerak signifikan, bisa jadi akan kembali memantul ke atas. Sebaliknya jika dia break maka ada peluang untuk berlanjut. Nah, strategi yang kita gunakan, kita memanfaatkan potensi dari area ini untuk tentunya memanfaatkan sampai berada di 104.203. Posisi sell kita tempatkan di 104.913.49. Kebetulan sekali ya, begitu menyentuh ini tidak ada perlawanan signifikan ya, dia bergerak sampai menyentuh target dulu, dijemput targetnya, baru pada akhirnya kembali naik. Minimal kita sudah bisa taking profit dulu. Tidak peduli berikutnya mau naik atau kembali turun lagi. Yang penting satu potensi sudah kita dapatkan. Kemudian sempat bergerak naik di awal ini, namun kenapa tidak sampai tersentuh di sana? Kenapa kita menempatkan angka di situ? Nah, tentunya ini subjektif, masing-masing bisa menentukan dimanapun. Ya, kebetulan kita juga menentukan buy-nya di 106.060, sehingga begitu naik, sempat naik, ini hampir saja menyentuh, kemudian kembali bergerak turun. Dan yang terjadi posisi selnya betul-betul kita dapatkan maksimum, sekalipun pada akhirnya kembali naik. Kemudian kita coba akan lihat yang lain ya, mungkin kita coba lihat pound sterling dulu. Di pound sterling kita masih perkirakan akan bergerak naik ya. Nah, sekali lagi kita akan menempatkan satu area penting untuk menguji kekuatan pergerakan ya. Begitu turun kita uji di area uji bearish atau area supportnya. Yang di atas juga kita jadikan sebagai area uji bullish.
Kita menempatkan posisi sell di 1.35114. Nah, kebetulan ini tidak sampai pada target. Nah, karena itu ya harus kita pertimbangkan. Ketika dia tidak mampu menembus, kemudian mulai ada rejeksi, mulai ada signifikan perubahan warnanya, maka tentu harus dipertimbangkan ya. Meskipun di awal begitu kita entry harus sudah dipertimbangkan resikonya atau recovery-nya, tentunya tetap kita melihat bagaimana dinamikanya. Petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari candle yang terbentuk di sana. Sehingga begitu terbentuk harus sudah kita review lagi. Apakah masih ekivalen, apakah masih sejalan dengan analisis kita awal, atau ada perubahan signifikan. Berikutnya kita akan lakukan analisa ulang. Dan kita akan tentu melakukan reposisi jika itu sudah signifikan. Kalau sudah terlanjur maka recovery harus kita siapkan. Pound sterling kita tempatkan di 150 di atasnya, ini sudah lebih dari cukup untuk kita recovery. Ya, berikutnya di pergerakan berikutnya sudah lebih dari 300, itu artinya setidaknya kita sudah bisa meminimalisir tingkat kerugian. Oke, itu saja yang bisa kita review. Yang lain-lain silakan uji sendiri. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Nah, yang jelas selalu ada potensi yang bisa kita dapatkan dengan betul-betul melihat dari teknikal ini. Kembali kita akan melihat di XAU hari ini, ya, namun sebelum kita masuk di teknikal, sedikit kita akan melihat bagaimana dinamika di luar sana, bagaimana perkembangan terkini dari isu-isu penting dunia. Pertama dari sisi emas ya. Dari sisi emas kemarin sempat melonjak sedikit ya di hari Rabu kemarin. Pergerakan ini tentu ada yang mendasarinya, didukung oleh pelemahan dolar dan data ekonomi yang melemah. Sementara investor masih menghadapi kondisi geopolitik antara Amerika Serikat tentunya ya, dengan sekutu-sekutunya termasuk di blok timur ya, blok timur, blok barat, kemudian sekutu dari China, sekutu dari Rusia, kemudian dari Timur Tengah, semuanya sangat berpengaruh, semuanya tentu saling keterkaitan. Karena tidak ada yang mereka berdiri sendiri, artinya tidak ada mereka ketika melakukan satu tindakan yang bersifat keamanan, tentunya akan didukung, akan disupport oleh afiliasinya. Dalam hal ini kalau kita melihat di Ukraina dan Rusia, ya, Ukraina didukung oleh Amerika Serikat, kemudian India, Pakistan, India didukung oleh Amerika Serikat juga, atau Inggris ya mungkin. Sementara Pakistan didukung oleh China ya, blok timur. Nah, ketegangan inilah tentu membuat satu pergeseran, satu gesekan yang berakibat pada siklus distribusi barang di berbagai negara. Dari ketidakpastian ekonomi dan politik ini tentu menjadikan dolar, menjadikan emas juga nanti akan ikut bergerak signifikan. Indeks dolar yang turun menjadikan emas sedikit bergerak naik sampai saat ini ya, meskipun tren emas masih bergerak terus ke atas, bergerak naik seiring dari kondisi saat ini ya, bahkan
imbal hasil obligasi treasury dalam tenor 10 tahun juga sedikit mengalami penurunan. Dari Institute for Supply Management melaporkan bahwa indeks sektor non manufaktur turun menjadi 49,9 pada bulan ini. Pada bulan lalu sejak Juni 2000 bahkan ini menjadi terendahnya ya, menjadi terendah sejak Juni 2024. Sementara kemarin ADP juga baru-baru ini menunjukkan sektor swasta hanya menambahkan 37.000 pekerjaan. Ini menjadikan level terendah dalam lebih dari 2 tahun terakhir di Amerika Serikat. Sementara kontrak dari pergerakan atau sektor jasa yang menjadi penyumbang 2/3 dari ekonomi telah mendorong emas naik 1% setelah sebelumnya melemahkan dari laporan ADP. Kemudian kalau kita lihat di emas kemarin ya, kita bisa lihat di emas kemarin sekalipun tidak terlalu signifikan, setidaknya sudah mulai bergerak naik kembali. Sudah mencapai 3.300 lagi, hampir nanti mendekati 3.400. Kalau kita lihat dari sisi teknikal juga ini masih condong ke atas. Dari sisi ekonomi global, ya, pelaku pasar masih pada menanti laporan non-farm payroll pada esok hari, ya, besok sore hari ya, di malam hari kalau di kita. Pada menunggu sinyal yang akan dikeluarkan oleh Federal Reserve. Bagaimana hasilnya? Nah, mungkin teman-teman juga bisa sementara melihat dari kalender ekonomi di sana, bisa dilihat kemungkinannya. Ya, kalau kita lihat di non-farm payroll-nya akan sedikit mengalami penguatan ya, dolar akan sedikit mengalami penguatan. Namun demikian dari sisi lain ya, dari pengangguran kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari pengangguran, data pengangguran akan diperkirakan sedikit menguat, sedikit membaik. Nah, tentunya penguatan ini tidak lepas dari upaya Amerika Serikat ya di dalam mempertahankan ekonominya. Namun demikian tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Kita bisa lihat secara umum, secara global ada banyak negara yang sudah mulai meninggalkan dolarnya atau mulai melakukan de-dolarisasi. Ya, transaksi bisa dilakukan dengan mata uang regional yang disepakati, yang tentunya menjadikan dolar di ke depan akan mengalami penurunan. Imbasnya tentunya berakibat pada pergerakan pasar yang lain. Di sisi emas ya, sekali lagi masih menjadi pilihan untuk safe haven dari aset para investor. Ada cryptocurrency kalau kita lihat bahkan sudah sempat mencapai 106,798 per satu koinnya.
Nah, kalau kita lihat sampai saat ini juga masih cukup tinggi, masih di atas angka 100.000. Nah, ini mengindikasikan permintaan juga cukup tinggi. Kalau kita amati ya, sempat konsolidasi namun juga masih berada di pergerakan naik, menjadikan ini aset ini juga menjadi pilihan ya, menjadi pilihan untuk safe havennya selain emas. Oke, kita fokus dulu ke XAU untuk melihat bagaimana potensi satu hari ke depan ya. Kalau kita amati masih konsolidasi menunggu laporan NFP besok ya, kita nanti akan manfaatkan di area range yang pendek. Kita akan manfaatkan nanti di kisaran di atas itu range-nya kita lihat dulu. Nah, kita nanti akan manfaatkan kira-kira berada di sini. Nah, di antara ini, kemudian di bawah nanti kita akan manfaatkan hanya sampai di sini. Nah, oke, di antara dua range ini kita manfaatkan untuk menempatkan posisi kita dan tidak usah terlalu jauh. Seandainya sudah lebih jauh meninggalkan itu, maka kita manfaatkan sampai di situ saja untuk satu hari ini ya, mengantisipasi pergerakan yang akan konsolidasi naik turun berada di kisaran itu, sehingga kalau kita fokus lebih jauh nanti dikhawatirkan terseret ya, naik kemudian belum sampai target kemudian kembali turun lagi, tentunya membuat kita nanti menjadi bimbang. Nah, kita akan tandai dulu di antara dua area ini ya. Oke, ini sudah lebih dari cukup untuk target, bahkan target 2 pun sudah akan tercapai, akan kita bisa dapatkan dengan maksimum. Simulasinya bagaimana? Kita coba hitung, kita coba tarik dulu. Kita coba tarik kemudian tandai. Nah, tetap kita menandai. Kemudian ini kita anggap konsolidasi, sebenarnya ini naik dan turun ini hampir sama, maka kita anggap ini konsolidasi. Nah, sehingga tentu dua-duanya punya peluang. Dua-duanya punya peluang yang sama selama di area itu. Ya. Bahkan nanti di antara itu kita bisa menempatkan posisi. Sekarang arah yang terdekat mau kemana? Nah, kita fokuskan dulu karena ini sudah mulai berat ke atas, kita fokuskan untuk koreksi. Koreksinya kira-kira akan sampai di sini. Kemudian akan kembali lagi naik. Iya, kita tentunya akan menguji lagi di area resistennya. Kemudian nanti akan kembali lagi. Ya. Nah, dari area ini nanti kita bisa menguji apakah break, apakah akan melewati atau tidak. Ini area ini dulu yang terdekat. Oke, karena dia akan bergerak turun dulu, maka kita akan fokuskan menempatkan posisi sell sampai di area titik lingkaran itu ya. Area lingkaran yang kita tandai. Kita ukur dari running. Nah, kira-kira ya lebih sedikit lah, kasih jarak lebih sedikit. Oke, kita tempatkan di situ untuk selnya di 3364.51. Oke, ini warnanya menjadi hitam, kasih 14. Oke, ini selnya. Targetnya nanti maksimum di situ sudah maksimum, sudah bagus sudah. Target yang terdekat kita tempatkan di sini dulu. Nah, mendekati swingnya kita tandai, lingkaran yang kita tandai cukup sudah. Ya, kalaupun ada bonus turun nanti kita sampai di sini maksimum berada di warna orange di sana. Ya. Kita tandai saja sampai di situ, ya di dalamnya. Masih di dalam warna oranye atau sebelum oranye di sana, kita akan exit untuk yang kedua kalinya, sehingga kita bisa aman dulu ya. Targetnya di 335192 yang pertama, yang kedua berada di 3338.
333855. Oke, selanjutnya. Nah, di atas kita manfaatkan di mana? Kita tempatkan di situ ya, dekat-dekat dari merah atau sebelum merah itu tercapai atau sebelum ditutup. Ini jaraknya sudah cukup panjang ya, sehingga kita masih nanti bisa taking profit di dekat-dekat resistennya ya. Kita bahkan bisa menempatkan di sini untuk target yang terdekat. Tadi seperti yang kita sampaikan, kita maksimumkan nanti sampai di warna orange lagi. Ya, tidak usah muluk-muluk. Kita sampai di situ sudah sangat maksimum, sangat baik ya. Oke, karena ini mengantisipasi konsolidasi menunggu laporan NFP besok. Baiknya di 3378.13 ya, kemudian targetnya di 3390.85 dan yang kedua kita targetkan di 3403.72. Nah, ini kita tandai di situ. Oke. Nah, silakan nanti diatur sendiri, silakan disesuaikan sendiri kira-kira yang nyaman seperti apa. Namun saran saya ini mengantisipasi konsolidasi atau masih pada wait and see dari pelaku pasar besarnya. Nah, kita bisa manfaatkan yang pendek-pendek dulu di situ. Mungkin ini bisa kita sampaikan untuk di XAU USD, selebihnya nanti kita akan sampaikan terpisah untuk yang pair lain. Terima kasih. Moga-moga hari ini bisa maksimum profit kita sekalipun hanya konsolidasi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.